Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Siti Aisyah, saya mahasiswa praktika dari Prodi Kebidanan Universitas Islam Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan konsultasi tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil trimester 1. Berdasarkan anamnesa tadi, Ibu memiliki keluhan memuntah nggih. Timbangannya juga turun drastis. Yang dari 51 lah, terus sekarang udah 44. Nanti ditingkatkan lagi matanya. Baik, di sini nanti saya akan konsultasi tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil trimester 1 dengan morning sickness atau mual-muntah gitu, yang bertujuan untuk mengetahui apa itu morning sickness, pemenuhan kalorinya itu berapa, makanan yang dikonsumsi itu bagaimana, dan cara penanganannya itu bagaimana. Di sini saya membutuhkan waktu kira-kira 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya izin bertanya, apakah Ibu tahu apa itu morning sickness? Tahu biasa aja. Jadi morning sickness itu mual muntah pada pagi hari yang biasanya terjadi pada trimester awal ini, seperti itu sekarang ini kondisinya. Nah, kemudian gejala morning sickness-nya atau mual muntah ini terjadi pada minggu ke-4 sampai ke-6 dan puncaknya pada minggu ke-9 sampai 13. Kemudian Ibu tahu nggak kebutuhan kalori ibu hamil selama masa kehamilan itu berapa? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Jadi kebutuhan kalori selama kehamilan itu sekitar 80.000 kalori selama masa kehamilan 280 hari. Nah, per harinya itu Ibu membutuhkan kalori sekitar 300 kalori per hari. Tapi pada minggu ke-1 sampai ke-12 Ibu membutuhkan kalori sebanyak 200 kalori per harinya. Kemudian untuk pada minggu ke-7 Ibu harus lebih memperhatikan konsumsi kalsium karena pada saat ini pertumbuhan kerangka janin itu sedang berkembang. Nah, makanan yang mengandung kalsium ini bisa diambil dari kayak yogurt, susu, sama keju. Kemudian untuk bahan makanan yang bisa dikonsumsi ibu hamil itu sebenarnya apa aja bisa sih Bu, yang penting itu makanannya tetap seimbang. Nah, contohnya itu dalam semangkok piring Ibu harus memiliki dari karbohidrat, lemak dan protein, vitamin dan mineral. Nah, contoh makanan karbohidrat itu kayak nasi, roti, ubi-ubian, jagung itu bisa. Kemudian untuk proteinnya Ibu bisa ambil dari misalnya Ibu kalau makan ikan itu mual gitu bisa diganti pakai tahu tempe. Kalau misalnya Ibu nggak mual, Ibu bisa kayak ayam, daging sapi, ikan laut atau ikan air tawar itu bisa. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya itu bisa diambil dari sayuran sama buah-buahan. Terus gimana sih cara pencegahan mual muntah ini? Nah, caranya itu Ibu tetap itu makan sedikit tapi sering. Nah, kemudian hindari makanan yang berbau tajam, makanan yang banyak mengandung minyak dan lemak kayak susu gitu ya Ibu. Ibu kalau minum susu biasanya sering ini enggak mual? Iya, muntah lah. Ya berarti itu bisa dihindari dulu ya Ibu, karena kan memicu mual. Kemarin sempat dipaksa minum kan, tapi pas udah tanya dokter itu nggak wajib, soalnya kan dapat vitamin juga sih dari dokter. Ya. Kemudian Ibu ada konsumsi teh, kopi? Enggak. Ya, sebaiknya itu dihindari dulu ya Ibu, karena minuman yang mengandung kafein seperti kopi itu dapat memicu mual karena perut jadi kembung gitu kan, jadi kayak rasa mual terus. Sebelumnya saya izin evaluasi ke Ibu dengan bertanya, nanti saya bertanya nanti Ibu menjawab ya. Tadi makanan apa saja yang sebaiknya dihindari untuk memicu mual sama muntah? Yang berlemak. Ya, yang berlemak. Terus yang berminyak. Ya, terus apa lagi? Sama hindari kopi atau minuman yang mengandung kafein lainnya. Itu udah enggak sih, jadi kelupaan gitu. Jadi kesimpulannya itu prinsip dalam
tetap makan dalam porsi yang seimbang, sedikit tapi sering itu nggak apa-apa. Kemudian hindari makanan yang berbau pada ya. Kemudian makanan yang berlemak, yang banyak minyaknya itu dihindari. Kemudian minuman yang mengandung kafein kayak kopi itu dihindari. Kalau saya tuh ini kadang mintanya tuh bisa dari pagi sampai malam gitu juga. Apa berarti ya? So, makanya itu apa timbangannya turun drastis banget, bingung juga sebenarnya. Oh iya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Sekian konsultasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya.